Tubuh Arini perlahan melemas. Untuk sementara makhluk itu akhirnya berhasil ditarik keluar oleh Kang Arya. Sebuah malam panjang akhirnya menemui ujung dengan koma, yang berarti mengambil jeda. Setidaknya itulah keputusan terbaik untuk malam itu. Kang Arya sudah tampak kelelahan, begitupun aku yang habis menempuh perjalanan cukup jauh, tanpa sempat kedua mata menemui pejam. Kasur empuk menjadi satu-satunya hal yang kunanti kala itu. Setelah waktu subuh, kami berpamitan dengan Ibu Tika dan keluarga Arini. Kang Arya meminta mereka untuk siaga menjaga Arini dan segera mengabari bila ada suatu hal yang terjadi pada Arini di luar kendali. Sebelum berpisah pulang, Kang Arya menanyai pendapatku mengenai kasus Arini. Makhluk dalam tubuh Arini cukup kuat. Energi negatifnya dominan terbentuk karena dendam. Tapi juga ada kekuatan lain yang tertanam di makhluk itu. Aku nggak tahu apa, Kang, jawabku. Iya benar. Sedikit banyaknya ada campur tangan manusia atau ilmu hitam di balik makhluk itu. Bisa jadi dulunya bekas dipelihara, timpal Kang Arya. Kami berdua sepakat satu-satunya jalan membebaskan Arini ialah dengan meredam amarah dendam makhluk itu. Artinya kami harus mengetahui lebih dulu latar belakang dari makhluk tersebut. Kang Arya menatapku dengan sebuah harap. Bantu ya Jer, mediumisasi, hehehe, pinta Kang Arya, setengah gurau. Sudah kuduga hal itu akan menjadi tugas baruku. Aku menyanggupi. Kami memutuskan untuk kembali ke Bandung dan melakukan ritual di sana. Kang Arya memesan satu kamar hotel untuk aktivitas mediumisasi kami. Keesokan harinya, setelah melepas lelah seharian ketika bulan sudah kembali bertengger di Cakrawala, kami memulai ritual berbekal sesaji seadanya sebagai media. Ritual yang biasa kulakukan sendiri. Kali ini didampingi oleh Kang Arya. Sejujurnya aku agak ragu kembali bersinggungan dengan sosok makhluk bernama Sari ini. Pertemuan pertama dan terakhir kami benar-benar terasa makhluk itu memiliki energi negatif yang sangat kuat hingga mampu menguras energi lawannya. Bagaimana tidak, kala itu sekali tatap rasanya tubuhku melemas dan kehilangan kendali fokus. Tentu situasi seperti itu sangatlah berbahaya karena makhluk jenis itu dapat dengan mudah mengambil alih kendali tubuh manusia yang sedang lemah. Minimal dia mampu memperdaya kita dengan memanipulasi atau hasutan yang menjurus ke hal-hal yang berbahaya. Aku menarik napas dalam, keyakinan bahwa Allah bersamaku dan kodrat manusia sebagai makhluk paling sempurna tidak boleh tergoyahkan. Terlebih kali ini aku tidak sendiri, ada Kang Arya yang memiliki jam terbang perjalanan spiritual yang jauh dariku. Bila kalian bertanya, kenapa ritual mediumisasi ini tidak bisa dilakukan oleh Kang Arya sendiri sampai harus melibatkan aku? Aku pun tidak tahu mengapa. Ini suatu kelebihan alamiah yang datang begitu saja kepadaku, tanpa aku pelajari. Kata para guru kami, badanku memiliki magnet yang dapat dengan mudah menarik mereka yang astral masuk ke frekuensi yang sama. Ada rahasia atau rumus apa di balik itu? Bagiku yang terpenting adalah hal seperti ini harus menjadi manfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Kami memulai ritual. Seluruh lampu dan elektronik dipadamkan. Mengucap kalimat doa sebagai media pemanggil menjadi pembuka. Tak lama kemudian bau amis dan anyir menyerbak, membuat kami harus ekstra mempertahankan fokus, sekaligus menahan mual. Sosok yang dinanti tiba. Dia telah datang di antara kami. Assalamualaikum Sari. Berikutnya, kami terbawa ke memori kelam di masa lalu sosok Sari untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang kami cari. Jantung berhenti berdetak, sukma terjebak di antara detik. Pada tahun 1969, Garut menyimpan sejarah kelam. Aktivitas gemerlap hitam menggeliat mencapai puncaknya bersama jutaan mimpi terkubur dan jerit-jerit tangis wanita menjadi mahar yang harus dibayar. Eksistensi nama besar sebagai surga bagi para tuan dan saudagar kaya yang mencari kenikmatan senggama. Sebuah bangunan besar yang dikenal sebagai rumah bordil tersohor menjadi pusat dari kegiatan kotor di kota itu. Seorang perempuan polos terkurung di salah satu ruangan di rumah bordil dengan menangis terseduh. Di wajahnya terdapat luka-luka lebam, bekas dipukuli dan benturan benda tumpul. Perempuan itu terbaring lemah di lantai meratapi nasibnya karena sebuah keputusan yang salah. Namanya Sari, berasal dari desa di kota seberang. Memutuskan untuk ikut ke dalam sebuah mobil setelah seorang tuan berpakaian rapi bersama para ajudan
menawarkan Sari untuk mewujudkan mimpinya menjadi seorang penyanyi. Sari yang bersemangat terbuai oleh tawaran pria tak dikenal, lalu memutuskan untuk ikut ke dalam rombongan mobil tanpa izin kepada kedua orang tuanya terlebih dahulu. Sari diambang dilema. Ia mengetahui bahwa kedua orang tuanya tidak akan mengizinkan Sari karena sedari awal tidak merestui mimpinya menjadi seorang penyanyi. Tapi di satu sisi tak ada waktu bagi Sari untuk membujuk orang tuanya. Dia tidak ingin kehilangan kesempatan ini. Sari pun memilih untuk berangkat dengan perasaan bersalah. Dia berjanji pada diri sendiri akan membuktikan kepada kedua orang tuanya bahwa dia bisa sukses menjadi seorang penyanyi dan membuat orang tuanya bangga. Sari berada satu rombongan dengan gadis-gadis lain yang berasal dari berbagai daerah di Jawa Barat. Sari menduga mobil dan tuan tersebut merupakan agen pencari bakat, keliling yang mencari calon penyanyi dari desa ke desa. 2 jam menempuh perjalanan, Sari tiba di bangunan besar yang kemudian menjelma menjadi neraka baginya setelah tiba. Sari dan gadis-gadis lainnya memasuki satu ruangan besar yang mana dirinya diminta untuk melepas seluruh pakaiannya tanpa tersisa sehelai benang pun. Sari terkejut, namun pria berkumis tebal yang menyuruhnya di dalam ruangan itu menggenggam tongkat yang mana tak segan-segan memukul barang siapa di antara mereka yang membangkang. Gadis-gadis itu mulai dipisahkan sesuai kategori yang mereka tetapkan. Sari menjadi satu-satunya gadis yang dipisahkan satu ruangan sendiri. Tak lama kemudian seorang pria berbadan tegap berkulit putih dengan bahasa Indonesia terbata masuk ke kamar Sari. Pria itu tampak seperti petinggi rumah bordil tersebut. Sari yang malang kemudian dipaksa bersetubuh dengan sang tuan. Upaya Sari untuk melawan sia-sia karena pria itu memiliki badan tinggi besar yang dapat dengan mudah mengunci tubuh Sari. Setelah puas menyetubuhi Sari, pria itu tetap merasa kesal karena Sari terus memberontak. Kemudian dia memerintah kedua ajudan yang menjaga di depan pintu untuk memberikan pelajaran bagi Sari agar tidak terus membangkang. Ironinya, dua pria itu justru juga ikut memperkosa Sari dan sesekali memukul keras kepala Sari yang terus melawan. Sari yang tak berdaya kini terkulai lemas di lantai ruang. Sari diberi makan melalui lubang di pintu layaknya tahanan. Tak ada satu makanan pun yang masuk ke perut Sari. Dia merasa depresi. Para pengurus rumah bordil kesal karena melihat badan Sari yang semakin kurus membuat mereka merencanakan tindakan keji pada Sari. Tidak ingin merasa rugi, rumah bordil itu menjadikan Sari sebagai bahan jualan utama hingga dia disetubuhi atau diperkosa secara bergilir tanpa jeda oleh 17 pria dalam satu malam. Hingga Sari mengalami pendarahan di bagian vitalnya. Rasa sakit tak lagi dirasa olehnya. Dia seolah sengaja menanti ajalnya sendiri. Tak lama kemudian Sari dinyatakan tewas. Sari meninggal dalam keadaan batin yang menjerit, dipenuhi kesedihan yang mendalam. Amarah dan dendam membentuknya menjadi kuntilanak merah. Orin Sari merekam seluruh kepedihan, dendam serta memori kelam yang dialami semasa hidupnya. Kebangkitannya menuntut sebuah pembalasan kepada semua orang yang telah memperkosanya. Teringat jelas wajah-wajah lelaki dalang dalam ingatan yang kini menjadi targetnya. Suatu malam yang dingin, makhluk kuntilanak merah itu berdiri di atas gundukan tanah yang mana merupakan tempat dari jasad Sari dikuburkan secara asal. Makhluk itu menangis, merintih seolah merasakan kesedihan yang amat dalam. Tak ada yang mendengar suara tangisannya. Justru dari dalam bangunan rumah bordil itu masih terdengar hiruk-pikuk tawa lelaki jalang di balik rintihan derita para wanita yang diperdaya, layaknya binatang. Seolah tak ada lagi hukum hak asasi manusia bagi wanita di dalam bangunan itu. Tangisan makhluk itu terhenti, terlintas amarah dan dendam, membara di balik sorot matanya yang menajam. Hingga di suatu malam, ramai para tamu membludak menghadiri pesta bulanan yang rutin diselenggarakan oleh pengurus rumah bordil. Dentuman musik melantun keras memekik gendang telinga, serta kerlap-kelip lampu sorot melengkapi kemeriahan malam itu. Seluruh kamar di rumah bordil terisi penuh, tersewa oleh para lelaki jalang yang datang dari berbagai daerah dan rela membayar mahal demi mendapatkan kepuasan semata lewat kehormatan seorang wanita. Tak kalah sesak, di pelataran bangunan juga dipadati oleh
para lelaki hidung belang berkantong cetek yang rela mengantri demi mendapatkan pelayanan yang paling murah. Ada hiburan yang diberikan penyelenggara di lapang tengah bangunan. Kayu-kayu tertata membentuk panggung mini yang dihias lampion menggantung. 3 orang geisha atau wanita penghibur didatangkan langsung dari Jepang untuk menari memancing hasrat para lelaki yang lebih mengedepankan nafsu dibanding intelektualnya. Geisha itu menari-nari dengan elok, lekuk tubuh rampingnya mengundang semua pasang mata untuk tertuju kepada mereka. Lantunan seruling khas Jepang mengiringi tarian para geisha tersebut. Salah seorang geisha menari dengan sangat energik hingga membuat 2 geisha lainnya nampak kebingungan dan tidak mampu mengimbangi. Sorak-sorai para pria menjadi satu instrumen tambahan bagi para geisha itu. 2 geisha yang tampak linglung akhirnya memutuskan untuk turun panggung. Dia melaporkan kepada penyelenggara bahwa rekannya di panggung tampak aneh. Namun hal tersebut dihiraukan oleh penyelenggara. 2 geisha itu malah dimaki dan dianggap tidak mau kalah saing oleh 1 geisha paling tersorot yang sedang menari di atas panggung. Tak lama kemudian lampu mendadak padam dan musik terhenti. Suara sorakan kecewa terdengar mengaum hingga 1 lampu sorot menyala ke arah panggung. Geisha itu menunduk kemudian melantunkan lagu Sunda dengan nada mengayun seperti sinden, membuat semua orang terpengangah. Geisha itu mulai mengangkat kedua tangannya dan menari tarian tradisional dengan kaki-kaki telanjang. Dia menari dengan lihai dan lekuk tubuhnya sangat mempesona, hingga mampu memancing hasrat kotor para lelaki terhadapnya. Perlahan geisha itu melangkah turun ke panggung, lalu menarik 1 laki-laki di antara keramaian. Laki-laki itu dibawanya naik ke atas panggung. Geisha itu menari dengan gerakan erotis, menggoda laki-laki itu hingga terbuai. Gerakan tangan sang geisha merambat dari dada menuju ke sekitar bagian paling intim bagi laki-laki. Lalu diteruskan ke leher, lalu geisha itu mendekatkan mulutnya ke telinga laki-laki tersebut, kemudian membisikkan 1 pesan terakhir. Mati. Cepat kilat, geisha itu mematahkan leher kepala laki-laki hingga membuatnya tewas di tempat. Semua orang terkejut dan mulai berhamburan keluar ketika sang geisha tertawa melengking lalu melompat ke langit-langit panggung dan merambat di atasnya. Ya, geisha itu dirasuki oleh makhluk kuntilanak sari yang mulai menebar ancaman. Sejak saat itu, teror demi teror menghantui rumah bordil. Banyak wanita dirasuki sosok sari yang kemudian tak segan-segan melukai para lelaki jalang di sekitarnya. Hal itu membuat rumah bordil berangsur sepi pelanggan, hingga sang pemilik rumah bordil menjadi resah, kemudian mengutus salah seorang pegawai untuk memanggil dukun tersohor se-Jawa Barat yang berasal dari Tasik untuk mengatasi teror hantu sari tersebut. Pria parubaya mengenakan blangkon dan pakaian serba hitam, berjalan tenang namun sorot matanya siaga penuh waspada, menapaki halaman rumah bordil dengan sandal kayu yang menghasilkan bunyi setiap tapak kakinya. Suara tapak itu mengundang pegawai yang berjaga secara sigap menghampiri. Perut kening di wajah pegawai itu menandakan dia mengenali sosok pria parubaya di hadapannya. "Mbah Kasno, salam Mbah, selamat datang," sapa pegawai yang menjemput Pak Kasno di halaman. "Mari saya antar, Tuan sudah menunggu di dalam," lanjutnya. Memasuki rumah bordil, kedua bola mata Mbah Kasno tak henti menelisik ke setiap inci sudut ruangan, seolah dia sedang menyelidik melalui mata batinnya. "Belah sini Mbah." Arahan dari pegawai tersebut diabaikan oleh Mbah Kasno. Dia melangkah mengikuti intuisinya menuju halaman belakang rumah bordil. Mbah Kasno melangkah perlahan seolah sedang dituntun oleh satu makhluk tak kasat mata. Sesekali napasnya berhembus berat hingga langkah Mbah Kasno terhenti. Kedua kakinya ini menapak tepat di atas kuburan sari yang sudah diratakan. Raut wajahnya mengisyaratkan bahwa Mbah Kasno tercengang. Sontak dia mengambil 1 langkah besar ke belakang untuk menghindar. Mbah Kasno berhenti sejenak dalam hening. Pegawai yang menyaksikan tak kalah terkejutnya. Mbah Kasno seolah langsung mengetahui sumber akar penyebab dari masalah yang menimpa rumah bordil tersebut. "Di mana tuanmu?" Tanpa berbasa-basi, Mbah Kasno berjalan cepat menuju ruangan tempat tuan pemilik rumah bordil itu menunggunya. Kemudian dia masuk tanpa memberi salam atau sekedar ketuk pintu. "Tuan Vasco, dendam dia begitu besar. Anda harus membinasakannya sebelum Anda yang terbinasa olehnya." Kalimat pembuka Mbah Kasno bagaikan bom ultimatum bagi Tuan Vasco, pria asal Belanda pemilik utama dari rumah bordil tersohor se-Asia Tenggara itu pada masanya.
Usai mereka bersepakat dengan mahar, Mbah Kasno meminta rumah bordil tutup sementara selama 3 hari. Lalu dia juga meminta satu kamar kosong untuk melakukan ritual. Dengan mudah hal itu dikabulkan oleh Tuan Vasco. Mbah Kasno memulai ritualnya seorang diri di sebuah ruang kosong tanpa satu orang pun yang menyaksikan. Termasuk Tuan Vasco dan para pegawainya diminta meninggalkan rumah bordil selama proses ritual berlangsung. Mbah Kasno tidak melakukan ritual untuk memusnahkan makhluk kuntilanak jelmaan Sari. Dukun itu tentu sudah mengukur bahwa makhluk tersebut memiliki energi dendam yang amat kuat, hingga mustahil bila dilawan di situasi seperti ini olehnya. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan oleh Dukun Kasno ini ialah dengan bernegosiasi atau melakukan kesepakatan dengan Sari. Dengan menakuti atau mencelakai orang-orang yang tidak ada kaitannya dengan kematianmu adalah hal sia-sia. Itu tidak akan membalaskan dendammu. Kamu akan terus terjerat dalam amarah dendam yang tak kunjung tuntas. Aku bisa membantu kamu membalaskan dendam kepada 17 orang yang telah memperkosamu dan orang-orang yang membuat hidupmu sengsara. Kamu butuh bantuan manusia sepertiku untuk bisa membunuh manusia. Tapi sebagai timbal baliknya, kamu harus pergi dari rumah bordil ini. Fokus saja pada dendammu dan mengabdi padaku sampai seluruh dendammu terbayarkan. Kiranya begitulah yang ditawarkan oleh Dukun Kasno kepada Sari, dan kemudian disetujui olehnya. Semenjak bersekutu dengan Kasno dan dijadikan alat perdukunannya, Sari yang semula berwujud kuntilanak merah karena dendam kini menjelma menjadi kuntilanak hitam dengan tingkatan energi negatif yang jauh lebih besar akibat ilmu hitam yang dibentuk oleh Dukun Kasno. Sejak saat itu, Sari memiliki kemampuan untuk mengganggu manusia secara langsung, tanpa perlu lagi perantara masuk ke tubuh manusia. Berjalannya waktu, satu persatu dendam Sari terbalaskan. Orang pertama sampai ke 14 meninggal dengan cara tragis, dibunuh olehnya. Salah satu cerita dari pembalasan dendam Sari yaitu dengan cara tubuhnya dikaitkan ke kipas angin besi yang memutar kuat di atas langit-langit lobi utama sebuah hotel di Bandung, hingga lehernya putus dan tewas di tempat. Ke-13 pelaku lainnya juga dibunuh dengan cara tidak kalah tragis. Singkat cerita, semakin hari Sari yang terus membunuh orang, energinya menjadi semakin kuat. Kasno mulai memikirkan rencana picik untuk menghambat Sari menuntaskan dendamnya agar masa mengabdinya pada Dukun Kasno tidak cepat berakhir. Tidak bisa dipungkiri, sejak bersekutu dengan Sari, Dukun Kasno menjadi semakin mudah menjalankan pekerjaannya, membantu para klien-kliennya yang hendak melakukan santet dan menjatuhkan lawannya. Makhluk halus sekuat Sari mampu mendatangkan pundi-pundi rupiah bagi Dukun Kasno dengan lebih cepat dari biasanya, tanpa harus dirinya bekerja secara ekstra. Namun sayangnya rencana picik Kasno sudah diketahui Sari yang tanpa sadar sudah dibentuk menjadi lebih kuat. Jika Sari mampu membunuh manusia yang menjadi target dendamnya dengan sangat mudah, tentu artinya dia juga mampu membunuh Kasno yang sejatinya juga manusia biasa. Kasno lengah dan terperdaya oleh Sari. Kelemahan Kasno yang juga merupakan dukun cabul dimanfaatkan oleh Sari untuk menggodanya. Kemudian Sari membunuh Kasno alias sang tuannya sendiri dengan cara menggigit kelaminnya hingga putus. Kasno pun meninggal di tangan makhluk peliharaannya sendiri. Sejak kematian Kasno, energi ilmu hitam yang tertanam di makhluk Sari juga melemah. Sari kini tidak lagi mampu membunuh manusia secara langsung. Hal itu membuat kutukan dendamnya terhenti di angka 14, yang mana masih ada 13 orang lagi tersisa. Upaya Sari untuk menuntaskan dendamnya selalu gagal, hingga ketiga orang itu telah meninggal seiring berjalannya waktu, termakan usia. Sari, jelmaan kuntilanak hitam, bersumpah untuk mengutuk setiap turunan dari masing-masing 3 orang pelaku pemerkosanya yang tak sempat terbalaskan. Dan Arini adalah keturunan dari salah satu pelaku pemerkosa Sari.